Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, sama salat maghrib yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya kita sanjungkan untuk Allah yang telah melimpahkan nikmat karunia-Nya kepada kita semua ini, baik nikmat lahir maupun nikmat batin, sehingga kita bahagia dalam mengarungi hidup dan kehidupan kita ini. Semoga kita semakin bisa mensyukuri akan nikmat karunia pemberian Allah Subhanahu wa taala tersebut, sehingga kita bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Saudara sekalian, materi kita malam hari ini terkait dengan keberadaan iman kita yang bisa bertambah dan bisa berkurang. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman kita ini bisa bertambah dan berkurang. Dan di sana ada beberapa hal yang menyebabkan iman kita itu menguat, tapi juga ada beberapa hal yang membuat iman kita ini juga melemah. Allah sendiri menyatakan, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, maka menambah keimanan untuk mereka. Maka kita perlu senantiasa mendapatkan bimbingan, mendapatkan orientasi lewat berbagai forum atau majelis, termasuk majelis taklim yang kita laksanakan ba'dal maghrib seperti ini, yang di sana disampaikan, dibacakan ayat-ayat Allah ini agar menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Saudara sekalian yang kami hormati, iman yang ada di dalam Islam itu semua memiliki landasan ilmu, memiliki landasan ilmu. Karena itu iman di dalam Islam itu semakin bertambah ilmu kita, semakin kita berusaha menambah ilmu dalam hidup dan kehidupan ini, maka akan menambah keimanan kita. Jadi kalau kita mau belajar, mau membaca, mau mensyukuri nikmat yang berupa pendengaran, penglihatan, dan hati nurani ini, sehingga kita syukuri pendengaran, penglihatan, dan hati nurani ini untuk membaca, memperhatikan ayat-ayat Allah, baik secara langsung disampaikan oleh para murabbi, para asatid, maupun kita berusaha untuk melakukan sendiri pembacaan terhadap ayat-ayat Allah yang ada, baik ayat-ayat kauliyah wahyu ini maupun ayat-ayat kauniyah yang di alam semesta ini, maka itu semua akan menambah dan memperkokoh
iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka saudara sekalian, perintah Iqra di dalam Islam itu adalah perintah untuk berilmu. Perintah agar kita di dalam menapaki perjalanan hidup ini memiliki hujjah, memiliki landasan dalam menetapkan segala sesuatu, dalam memutuskan segala sesuatu, sehingga apa yang kita putuskan untuk dilaksanakan itu berdasarkan keyakinan, berdasarkan iman, berdasarkan ilmu yang mengantarkan kita untuk memiliki keyakinan dan menambah keyakinan kita. Bapak dan Ibu sekalian, maka lewat jalan ilmu inilah sebenarnya kita membangun keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, apabila pengantar untuk menuju kepada keyakinan ini sudah kita miliki, artinya ilmu itu sudah kita miliki, sehingga bisa menguat masalah-masalah syubhat, masalah-masalah yang masih samar, masih ragu, sehingga menjadi jelas terang. Ya, karena memiliki hujjah tadi, maka di sana ini adalah merupakan pintu gerbang untuk menemukan sebuah kebenaran yang harus kita yakini. Maka di dalam Islam, di samping kita mencari ilmu seperti itu yang diwajibkan oleh Allah, minal mahdi ilal lahdi, mulai dari ayunan sampai liang lahat, ini kewajiban bagi seorang yang bersyukur kepada Allah, mensyukuri karunia yang terbesar dalam diri manusia, yaitu akalnya itu, pendengaran, penglihatan dan hati nuraninya itu. Maka Bapak dan Saudara sekalian, selanjutnya adalah mengamalkan ilmu itu sendiri. Ya, jadi ilmu yang ada ini mengantarkan kita untuk sampai kepada tauhid uluhiyah, tauhid amaliyah, sehingga ini akan menguat masalah-masalah yang bersifat syahwat itu. Banyak orang yang menguasai ilmu pengetahuan tetapi tidak mampu mengamalkan ilmunya, ya, karena kotor jiwanya, sehingga ilmu yang ada tidak membangun keimanannya dengan sempurna, ya, tanpa amal, tanpa amal. Makanya mestinya ilmu yang ada itu mengatakan kita untuk mengamalkan ilmu tersebut, dan dengan mengamalkan ilmu tersebut menjadi semakin kokoh keyakinan kita, keimanan kita ini semakin menghunjam. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian, di samping kita menguak masalah syubhat, maka selanjutnya adalah masalah syahwat ini. Kalau kita ini bisa mengendalikan syahwat kita dengan melaksanakan dan menegakkan syariat Allah dalam hidup dan kehidupan kita ini, maka di situ akan mengantarkan kita ini memiliki iman yang kokoh. Sebaliknya Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita ini malas membaca, mengkufuri nikmat yang berupa pendengaran, penglihatan dan hati nurani ini, sehingga kita tidak terantarkan untuk memiliki pandangan hidup yang benar, apalagi melakukan kehidupan yang benar, memiliki pandangan saja tidak, memiliki ilmu saja tidak, apalagi amalannya. Nah ini, karena itu maka orang yang tidak berusaha untuk membaca, sehingga tinggal dalam kebodohannya, maka mereka akan tetap di dalam kegelapan dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini. Apalagi mengamalkannya, ilmunya saya tidak punya, bagaimana mengamalkan? Amalan tanpa ilmu, maka kita menjadi sesat, menjadi dolal. Nah, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, jadi sebaliknya, ya, dengan mengkufuri nikmat yang berupa akal, yaitu pendengaran, penglihatan dan hati nurani ini, maka itu juga menutup untuk masuknya hidayah kepada kita ini.
Begitu pula masalah syahwat. Kalau kita mengumbar hawa nafsu, ya, hidupkan kehidupan kita serba melanggar, senantiasa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga yang menjadi hijab, itu yang menjadi ron kotoran yang membuat nur cahaya Allah itu tidak tembus ke dalam hati kita, sehingga tidak menambah keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi iman bisa bertambah, bisa berkurang, ya tergantung kita semua. Kalau kita bisa mensyukuri akal kita untuk kita gunakan membaca ayat Allah dan seterusnya, maka itu akan bertambah iman kita. Begitu pula kalau kita mengamalkan ilmu kita, mengamalkan perintah-perintah Allah ini, kita menjadi orang-orang yang taat kepada Allah SWT, melaksanakan dan menegakkan syariatnya, maka itu akan memupuk dan menguatkan, memperkokoh iman kita. Sebaliknya, iman bisa berkurang kalau kita ini tidak mensyukuri alias mengkufuri karunia yang berupa akal itu. Punya pendengaran tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, punya penglihatan tidak digunakan untuk memperhatikan atau melihat ayat-ayat Allah, punya hati tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, maka orang-orang seperti ini kal an'am, kayak ternak, balhum adall, bahkan lebih bingung, lebih sesat daripada binatang ternak. Makanya orang yang seperti ini bagaimana bisa mendapatkan petunjuk, bisa memperkuat imannya? Ya tidak mungkin lah. Nah, kalau dia berbuat tanpa ilmu, maka pasti ngawur, maka sesatlah. Maka perbuatan yang sesat, yang melanggar, yang maksiat, ya apakah itu karena punya ilmu atau tidak karena punya ilmu? Kalau maksiat, maka itu akan melemahkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pernah Rasul mengatakan dalam sebuah hadisnya bahwa seorang yang berzina itu ketika berzina tidaklah, ya, tidak mungkin seorang berzina ketika berzina sedang dalam keadaan mukmin. Tidaklah seorang berzina itu ketika berzina sedangkan dia dalam keadaan beriman. Wala yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Maka pada saat dia melakukan maksiat, maka hilanglah imannya itu. Nah ini Bapak-Bapak sekalian. Karena itu maka maksiat ini mengurangi bahkan menghilangkan keimanan kita pada saat kita melaksanakan maksiat tersebut. Maka jika kita menghendaki keberuntungan, kebahagiaan dengan merealisasikan iman, maka kita harus menegakkan beberapa hal. Yang pertama, tasdiqan sabitan fil qulubi an tariqil ilmi. Kita bahkan memiliki ketetapan hati, ya, memiliki ketetapan hati, membenarkan, ya, keimanan kita itu lewat jalan ilmu. Itu. Jadi bagaimana iman kita ini menjadi kokoh? Caranya adalah lewat ilmu. Karena bisa mendapatkan ilmu, maka kita harus serius untuk mensyukuri pendengaran kita, penglihatan kita, dan nurani kita. Kita kerahkan untuk memahami ayat-ayat Allah. Yang kedua, wa amalan bil qulub, yaitu melakukan amalan di dalam hati ini. Ya, ada amalan hati. Ya, yang kedua adalah ada amalan hati atau perbuatan hati. Antara kita tadakkuri wa tafakkuri, dengan melakukan zikir dan fikir. Nah, ini perbuatan hati Bapak sekalian. Jadi alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yaitu kita berusaha untuk melakukan zikir dan fikir. Nah, ini dua dimensi ini adalah merupakan amalan hati, perbuatan hati. Kita melakukan tadakkur dan tafakkur, khususnya mengenai ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta ini dan ayat Al-Quran, dan mengenai janji-janji Allah dan ancaman-ancamannya
Bapak dan saudara sekalian, ayat-ayat Allah ini terpampang luas di hadapan kita. Ya, bumi, langit dan seisinya ini semua adalah ayat-ayat Allah. Allah menciptakan semuanya ini berdasarkan ilmunya, berdasarkan qada dan qadarnya, tidak ada yang tidak. Allah menciptakan semua yang ada ini atas dasar ilmunya. Karena itu hakikatnya ilmu itu adalah ilmu Allah. Kalau kita memahami, membaca, merenungi ciptaan Allah ini, maka kita akan memahami akan keberadaan Allah yang maha berilmu, maha pencipta, maha berilmu. Allah Subhanahu wa taala itu. Sehingga dengan demikian kita akan memahami akan keberadaan Allah, eksistensi Allah lewat ciptaannya yang ada ini. Dan di dalam ciptaan Allah ini, ada pada ciptaan Allah itu, di sanalah terbentang luas nama-nama dan sifat-sifat Allah yang menunjukkan kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita membaca ayat-ayat kauniyah yang ada ini maupun membaca Al-Qur'an ayat kauniyah, maka itu akan memperkokoh atau menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu semua adalah ayat-ayat tanda-tanda, fenomena-fenomena, bukti-bukti, dalil-dalil, hujjah, ilmu yang menunjukkan Allah beserta keberadaannya. Begitu pula janji-janji Allah dan ancaman-ancaman Allah. Allah menjanjikan kalau kita ini begini-begini, Allah akan begini. Nah, gitu. Maka kalau kita mengamalkan apa yang dijanjikan oleh Allah, maka akan dipenuhi oleh Allah SWT janji-janjinya itu. Karena Allah tidak akan mengingkari janji-janjinya. Innallaha la yukhliqul mi'ad. Allah tidak akan mengingkari apa? Janji-janjinya. Maka kalau kita mengamalkan perintah-perintah Allah, dan di sana Allah SWT memberikan janji-janji yang dijanjikan apabila kita memenuhi syarat-syarat yang dijanjikan oleh Allah SWT, maka kalau kita berhasil kita lakukan dan kita rasakan janji Allah itu pada diri kita, maka itu akan semakin memperkokoh ya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakan kita diperintahkan untuk berzikir supaya hati kita tenang. Nah, maka kita tabarruk. Ya, kita melaksanakan pekerjaan ini, berzikir dengan sebaik-baiknya, mengingat Allah. Nah, kita rasakan, oh betul mengingat Allah itu akan mengantarkan kita untuk memiliki hati yang tenang. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah bahwa dengan mengingat Allah akan membuat hati ini tenang. Nah, kalau kita rasakan ketenangan jiwa kita karena kita berhasil melakukan zikir secara benar, sesuai dengan contoh yang dicontohkan oleh Muhammad Rasulullah SAW, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan kepada kita sebagaimana janjinya, maka ini akan memperkokoh keyakinan kita kepada Allah dan kita akan mengulang-ulang, bahkan menambah kualitas maupun kuantitas zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak sekalian yang kami hormati, berikutnya adalah untuk memperkokoh iman ini adalah waqaulan bil lisan bi kathrati dzikri wa qulil haqqi wat da'wati ila Allah wal amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar wa ta'allumil ilmi wa ta'limihi wat tawasi bil haqqi wat tawasi bis sabr. Itu dengan perkataan, dengan ucapan. Ada juga perkataan dan ucapan yang memperkokoh keimanan ini. Perbuatan lisan. Yaitu dengan memperbanyak zikir, mengucapkan yang hak-hak saja. Ayo, jangan melakukan mengucapkan hal-hal yang batil, yang kotor, yang tidak baik. Ya, banyak berzikir, mengucapkan yang baik-baik saja. Menda'wati ilallah, mengajak, menyuruh ke jalan Allah. Nah, ini perbuatan-perbuatan yang akan memperkokoh, memperkuat keimanan kita ini. Wal amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Wa ta'allumil ilmi wa ta'limi, yang mempelajari ilmu, setelah itu mengajarkannya. Jadi kita berusaha untuk mencari ilmu,
menguasai ilmu dan mengajarkan ilmu itu. Wattawasi bil haq, wattawasi bis sabr, dan saling berwasiat dengan kebenaran dan kesabaran. Itu berupa ucapan Bapak sekalian yang bisa memperkuat, memperkokoh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ucapan-ucapan kita baik, zikir, dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, ya, mempelajari ilmu, dan ucapan yang terkait dengan belajar, mau mengajarkan ilmu, ya, saling berwasiat-wasiat dengan kebaikan, dengan kebenaran, dengan kesabaran dan seterusnya, maka itu adalah ucapan-ucapan yang akan memperkuat keimanan kita sehingga kita mampu merealisasikan keberuntungan atau kebahagiaan. Wa amalan bi jawarihina bi qamati arkanil Islam wal jihad fi sabilillah bil mali wal nafs wa bi mujahadatin nafsi lil imtithal li amrillah dan seterusnya. Wa amalan bi jawarihina, dan perbuatan anggota tubuh dengan amalan oleh anggota tubuh kita ini dengan menegakkan rukun Islam yang 5. Nah itu Pak sekalian ya. Bi qamati arkanil Islam wal jihad fi sabilillah bil mal wan nafsi, jihad di jalan Allah baik dengan harta maupun dengan tenaga kita, dengan jiwa kita. Wa bi mujahadatin nafsi lil imtithal li amrillah, dan bersungguh-sungguh untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Wa bi mujalasatis shalihin, dan mengikuti majlis orang-orang yang saleh, senang kumpul-kumpul dengan orang-orang yang baik-baik, ya, dan tidak senang kumpul dengan orang yang jelek-jelek. Nah itu ya, ya. Jadi kita suka mengumpuli orang yang baik-baik, orang beriman, yang beramal soleh, ya, yang senantiasa perkataan, perbuatan dan hatinya adalah bersih. Kita kumpul dengan orang yang seperti itu, nah ini akan nular, akan mempengaruhi, ya, suasana hidup dan kehidupan kita ini, yang untuk tetap baik. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta. Wa qulil haqqi min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Al-Kahfi ayat 28-29. Bapak dan saudara sekalian, Allah menyatakan dalam firman-Nya, wasbir nafsaka, ya, dan bersabarlah, buat sabar dirimu Muhammad, ma'al ladzina yad'una rabbahum, beserta orang-orang yang menyeru Tuhannya, bil ghadati wal 'ashiyyi, di waktu pagi maupun petang, yuriduna wajhah, dan mereka itu berkehendak menghendaki wajah, keridhaan Allah. Wala ta'du 'ainaka, dan jangan kamu palingkan kedua matamu, kedua pandanganmu, anhum, dari mereka. Jangan berpaling diri dari mereka. Turidu zinatal hayatid dunya, karena menghendaki perhiasan kehidupan dunia ini. Wala tuti' man aghfalna qalbahu, dan jangan kamu mentaati, mengikuti orang yang kami lalaikan hatinya, an dzikrina, dari mengingat aku, kata Allah. Wattaba hawa, dan mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuto, dan dia keadaannya senantiasa melewati batas. Wa qulil haqqu min rabbikum, dan katakanlah al-haq, kebenaran itu min rabbikum, dari Tuhan kamu. Faman syaa'a, maka barang siapa yang menghendaki falyu'min, maka hendaklah dia beriman. Wa man syaa'a, dan barang siapa yang menghendaki falyakfur, menghendaki kekafiran, maka kafirlah. Kepada saudara sekalian yang kami hormati, kita harus senantiasa mengumpuli orang-orang yang baik, atau berkumpul, berteman, bersaudara, melakukan aktivitas, menjadi sebuah komunitas orang-orang yang baik. Itu orang-orang yang senantiasa menyeru Tuhannya di waktu pagi maupun petang, senantiasa menjaga ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menjaga keberadaannya
agar senantiasa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga kita kumpuli orang-orang yang senantiasa mencari ridha Allah dalam hidupnya ini. Ya, nah itu penting sekali. Jangan sampai kita kumpuli orang-orang yang kegiatannya atau perbuatannya, aktivitasnya mengundang murka, mengundang azab, siksa dan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini makhluk sosial, makhluk yang mudah mempengaruhi dan mudah dipengaruhi oleh milieu di mana manusia ini hidup. Karena itu kalau kita ini mencari teman, mencari tetangga, mencari tempat pekerjaan, gitu ya, membangun rumah, ya, dan seterusnya, mencarilah orang-orang yang baik, teman yang baik, tetangga yang baik, teman kerja yang baik, pimpinan pekerjaan yang baik, bos yang baik, presiden yang baik. Nah begitu. Dan itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita ini. Dan jangan sampai kita memalingkan diri kita ini dari mereka karena menghendaki perhiasan dunia, perhiasan kehidupan dunia yang bersifat saat ini. Dan jangan sampai kita mengikuti atau mentaati orang-orang yang dilalaikan oleh Allah hatinya dari mengingat Allah. Jadi kalau orang yang tidak ahli ibadah itu apa sekali berbahaya, nggak usah dikumpuli lah. Yang kalau nggak ahli ibadah itu berarti sombong, yang menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak butuh, merasa tidak butuh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita perhatikan, nggak ada makhluk ini yang tidak butuh kepada Allah. Nggak ada manusia ini yang tidak butuh kepada Allah. Kita bisa melihat karena Allah, kita bisa berbicara karena Allah, kita bisa mendengar karena Allah, kita bisa berpikir karena Allah, kita bisa bergerak-gerak karena Allah, kita bisa bernafas karena Allah, kita bisa makan karena Allah, bisa berjalan karena semuanya karena Allah. Kita ini adalah fuqara ilallah, kita ini adalah fakir, kita ini butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang sombong sehingga putuskan hubungan dengan Allah, sehingga tidak membangun hubungan secara baik, ya, ahli ibadah, 5 kali dari semalam soal 5 waktu diabaikan, ini merupakan sebuah kesombongan itu. Orang yang begini ini kufur nikmat, menutup diri dari keberadaan Allah yang sangat berperanan dalam hidup dan kehidupan ini, yang tidak pernah berhenti sedetik pun untuk ngurusi kita ini, ya, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Bapak dan Saudara sekalian yang dihormati, Allah yang tidak pernah berhenti sedetik pun mengurusi kita ini. Masa kita ini tidak tahu diri, ya, tidak mau bersyukur, diberi kesempatan untuk menjalin hubungan tidak mau. Nah itu kan orang apa seperti itu? Akhirnya orang apa seperti itu? Nah, dan biasanya orang kalau sudah memutuskan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, wattaba hawa, dan dia telah mengikuti hawa nafsunya. Bapak dan Saudara sekalian, kalau manusia itu sudah memutuskan hubungan dengan Allah, putus hubungan dengan Allah, maka manusia akan gelap. Bahasa Jawanya kalap. Nah kalau orang sudah kalap itu pasti ngawur, ya, dulumat, gelap hidup dan kehidupannya ini. Kalau sudah gelap maka ngawur. Makanya kalau kita lihat itu, kalau manusia yang sudah putus hubungan dengan Allah, tidak ingat Allah, maka dia tidak ingat pada dirinya. Kalau orang tidak ingat pada dirinya itu apa, Pak? Sakit jiwa. Ya. Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum, kata Allah. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah sehingga Allah menjadikan orang tersebut lupa kepada dirinya. Nah ini rumus. Kalau manusia itu lupa kepada Allah, maka orang tersebut akan lupa kepada dirinya. Kalau manusia itu tidak ingat Allah, maka manusia tersebut akan, ya, tidak ingat pada dirinya. Maka orang yang lupa diri, orang yang tidak ingat diri,
itu adalah orang yang dilanda sakit jiwa, sakit hati. Ya, orang yang seperti ini tidak akan bahagia dalam hidup dan kehidupannya. Tidak akan bahagia. Kebutuhan kita ini dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupan kita ini adalah ingin dekat dengan Allah, dengan merendahkan diri, dengan penuh kepasrahan, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, sehingga Allah ridho. Itulah kebutuhan rohani kita, batin kita ini. Kalau kita tidak mampu menjaga keridhaan Allah, maka pasti oleng, pasti jiwa kita resah, pasti hidup kita tidak bahagia, walaupun bergelimang dengan harta kekayaan, walaupun wajah kita cantik-cantik, kakak-kakak, ya, rumah kita bagus, besar, makam-makam pinggir jalan, mobil kita kayak sandal jepit, katakan begitu saking banyaknya. Posisi dan kedudukan kita baik, pangkat kita tinggi, titel kita banyak. Tetapi kalau kita memutuskan hubungan dengan Allah, kita lupa pada Allah, maka kita akan lupa kepada diri kita. Tidak ingat Allah, maka tidak ingat pada diri kita. Maka kita akan tetap resah dalam hidup ini, dan semua kekayaan material yang ada tidak akan membawa kebahagiaan dalam hidup dan kehidupan kita ini. Bapak dan saudara sekalian, karena itu orang yang dilalaikan oleh Allah, dilupakan oleh Allah hatinya dari mengingat Allah, ditambah berikutnya wattaba'ahu dan mengikuti hawa nafsunya, wa kana amruhu furuto, maka keadaan orang tersebut akan apa? Furuto, ya, akan melewati batas. Wa qulil haqq, dan katakan al-haq itu kebenaran min rabbikum, dari Tuhan kamu. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Maka kita ini sebagai makhluk yang memiliki akal dan diberikan, ya, merupakan alat kebebasan, otoritas yang diberikan oleh Allah kepada kita. Di mana kebebasan ini merupakan sebuah otoritas, kemenangan, ya, ini nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kita disuruh memilih, ini sudah tahu kebenaran dan cara yang batil. Memilih antara yang hak dan yang batil aja nggak bisa. Ya sebenarnya bisa, tetapi mungkin ada gangguannya. Jadi hidup ini adalah problem of choice, masalah memilih. Dan sampai salah pilih, memilih Tuhan saja salah. Ya, mesti satu-satunya yang diakui dalam hidup ini Allah. Tapi betapa banyak manusia yang mengabdikan hidupnya kepada selain Allah, kadang-kadang bersama Allah. Nah ini, Bapak dan sekalian, itu namanya tidak cerdas di dalam memilih. Ya, cerdas di dalam memilih. Makanya kebenaran ini sudah terpampang sedemikian rupa, ya, yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita pilih, mau itu kebenaran atau begitu kebatilan. Bukti-bukti kebenaran sudah banyak di mana-mana. Bukti kebatilan juga sedemikian rupa. Kita milih yang mana? Jalan yang benar, jalan yang batil, monggo. Dan itu semuanya masing-masing punya konsekuensi. Bapak dan sekalian, wa hadza kullu yahtaju awalan ila islahil qulubi wa tanqiyatiha min al-amradi as-saddati 'anil huda. Dan ini semuanya, empat hal tersebut, yaitu pembenaran yang kokoh di dalam hati lewat jalan mencari ilmu, mengamalkan dalam hati, ya, dengan amalan-amalan hati, ya, lewat zikir dan fikir, ya, baik terhadap ayat Allah yang bersifat qauliyah maupun kauniyah, ucapan-ucapan lisan yang baik-baik, yaitu banyak zikir, banyak berkata yang benar, dakwah kepada Allah, amar ma'ruf nahi mungkar, belajar, mengajarkan, saling berwasiat dengan kebenaran dan kesabaran dan seterusnya, dan juga perbuatan anggota tubuh, masuk salat, puasa, zakat, haji, jihad di jalan Allah, ya, melaksanakan perintah-perintah Allah, duduk bersama-sama, ngumpuli atau berkumpul dengan orang yang soleh dan lain sebagainya. Itu semuanya, Bapak dan sekalian, kullu yahtaju awalan ila islahil qulub. Ya, semuanya itu membutuhkan pertama-tama kepada perbaikan hati ini, wa tanqiyatiha, dan pencuciannya, pembersihannya minal amrad, dari berbagai macam penyakit, as-saddati 'anil huda, yang menghalang-halangi petunjuk. Nah, nanti besok minggu depan kita akan bahas
hal-hal yang terkait dengan islahul qulub, bagaimana membuat hati kita ini sehat, bagaimana membuat hati kita ini bening, bersih, sehingga kita memiliki radar yang tajam untuk menangkap sinyal ayat-ayat Allah itu, sehingga Allah itu semakin jelas dalam perjalanan hidup dan kehidupan kita ini, tidak semakin samar. Oh, Allah itu semakin jelas itu, Pak, semakin konkret itu. Ya, dalam melalui perjalanan hidup ini yang ditangkap oleh apa? Oleh hati yang bening, hati yang bersih. Ya, oleh hati yang bersih. Lihat menangkap apa? Menangkap ayat-ayatnya yang ada dalam hidup dan kehidupan ini. Saya kira demikian, Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, apa yang dapat disampaikan dalam kesempatan ini, bahwa iman itu bisa bertambah dan apa? Bisa berkurang. Bisa bertambah dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Bisa berkurang apabila kita melanggar perintah dan melaksanakan apa? Larangan, maksiat istilahnya. Ya, dengan ketaatan kita akan bertambah iman kita, dengan kemaksiatan akan merusak atau menghilangkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang menambah atau bertanya atau apa, silakan. Masih ada 2 menit. Ya. Waalaikumsalam. Yang dimaksud dengan wirid sama zikir itu kira-kira sama apa enggak? Wirid sama zikir. Iya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Wirid itu artinya datang, mendatangkan. Zikir itu mengingat. Ya. Jadi wirid itu mendatangkan apa? Mendatangkan nama-nama Allah untuk disebut-sebut. Ini deh, wirid. Sama dengan zikir itu mengingat, kan sama saja juga itu ya, sama. Ya, wirid sama zikir itu hakikatnya sama. Mendatangkan nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah sedemikian rupa sehingga kita rasakan akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Zikir kan zikrullah, menyebut-nyebut nama siapa? Allah. Yaitu nama-nama maupun apa? Sifat-sifatnya. Sama juga kan mendatangkan apa? Nama-nama dan sifat Allah sama. Jadi wirid itu ya sama juga. Pakai apa itu? Pakai ayat-ayat Al-Quran atau pakai al-adhkar, zikir-zikir yang ma'thurat, yang memang itu dicontohkan oleh siapa? Diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, itu. Jadi kalau kita menyebut zikir pagi, zikir petang, zikir malam, yang diajarkan oleh Nabi, itu semua adalah dalam rangka mendatangkan. Nah, itu wirid juga, Pak. Jadi sama, Pak ya. Mendatangkan nama Allah dengan ucapan-ucapan yang maksur, yang datang dari Nabi. Nah, itu. Jadi sama sebenarnya antara wirid dengan apa? Zikir. Nah, intinya mendatangkan nama siapa? Allah, supaya terasa dekat lewat ucapan yang apa namanya, maksur tadi itu. Nah, mungkin ada yang lain? Hah? Ya. Baik, buat sekalian, karena sudah masuk waktu, kita sudahi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.